Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenal laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Mayasari, NIM 131, bersama rekan saya Lia Koiriyah NIM 152, Agung Adi Saputra NIM 163, dan Setia Ayu Widyaningrum NIM 171. Yang pertama, saya akan menyampaikan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan menurut beberapa ahli adalah: 1. Menurut Sofyan Safri Harahap, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Yang kedua, menurut Asmunawir, laporan keuangan adalah laporan yang pada dasarnya hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah media untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, untuk kepentingan internal. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan diantaranya: 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, sebagai informasi keuangan lainnya sesuai kebutuhan pihak internal dan pihak eksternal. Kemudian, sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan terdiri dari: 1. Laporan keuangan yang bersifat historis. Bersifat historis di sini artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya, laporan disusun berdasarkan data 1 atau 2 dari beberapa tahun belakang atau periode sebelumnya. Yang kedua, laporan keuangan bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh di sini maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Dalam artian, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian atau bisa dikatakan tidak lengkap, tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan belum dapat dikatakan mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan adanya hal-hal yang belum atau tidak tercatat dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu,
Untuk setiap laporan keuangan yang disusun pasti memiliki keterbatasan. Keterbatasan laporan keuangan menurut Kasmi meliputi yaitu yang pertama, pembuat laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah atau historis, di mana data-data yang diambil dari data masa lalu. B. Laporan yang dibuat umum, artinya untuk semua orang, bukan hanya untuk pihak tertentu. C. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. D. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. E. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Namun keterbatasan ini tidak mengurangi nilai keuangan secara langsung. 4. Pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak, baik kepada pemilik maupun pihak luar perusahaan. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan dapat dilaporkan secara benar sehingga berbagai pihak yang membutuhkan informasi tentang keuangan perusahaan dapat membaca dan menganalisis dari laporan keuangan yang telah diperiksa. Kemudian, tujuan laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Tahapan laporan keuangan. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melakukan uji pengadilan dan uji substansi. Yang keempat, mengimplementasikan prosedur analitas dan uji rincian saldo. Yang keempat, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Yang terakhir adalah pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Menurut Kasmir, ada beberapa pihak yang memerlukan laporan keuangan dalam suatu perusahaan. Di antaranya, yang pertama pemilik, berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya. Yang kedua, manajemen, untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu. Yang ketiga, kreditor, untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman. Yang keempat, pemerintah, untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah. Yang kelima, investor, untuk menilai prospek usaha tersebut, apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan. Sofyan Syafri Harahap menyebutkan bahwa pihak yang memerlukan laporan keuangan adalah pertama, pemegang saham. Pemegang saham ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, investor. Bagi investor potensial, mereka akan melihat kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan. Yang ketiga, analisis pasar modal. Untuk mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan suatu perusahaan. Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual atau dipertahankan. Yang keempat, manajer, untuk mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya. Yang kelima, karyawan dan serikat pekerja. Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah mereka masih terus bekerja atau dipindahkan. Mereka juga perlu mengetahui hasil usaha perusahaan, apakah penghasilan yang mereka terima adil atau tidak. Selanjutnya adalah instansi pajak, untuk dapat menentukan perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan juga untuk dasar penindakan. Yang ketujuh adalah pemberi dana atau kreditur, untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi perusahaan
baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. Selanjutnya adalah supplier, untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit. Yang selanjutnya adalah pemerintah, untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Dapat pula memberikan informasi apakah perusahaan tersebut telah mentaati standar laporan yang ditetapkan atau belum. Jika belum, maka lembaga ini dapat memberikan teguran atau sanksi. Selanjutnya adalah lembaga konsumen, untuk membantu kepentingan konsumen. Apakah konsumen terlindungi dari kemungkinan praktik yang merugikan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan lainnya. Selanjutnya adalah lembaga swadaya masyarakat, untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya. Terakhir adalah peneliti atau akademis atau lembaga peringkat, untuk dijadikan bahan dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesis atau penelitian yang dilakukan. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum.